Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Pada kesempatan ini kita akan masuk ke dalam topik atau pembahasan gaya dalam yang bekerja pada struktur. Suatu struktur, ya, ketika dia diberikan gaya, berbagai gaya, ya, maka sebenarnya secara internal struktur tersebut memberikan respon atau reaksi dalam bentuk gaya dalam. Dalam banyak kesempatan penting bagi kita untuk dapat mengevaluasi bagaimana respon dari suatu struktur terhadap gaya-gaya yang diberikan. Ya, di antaranya adalah dengan cara menghitung seberapa besar gaya dalam yang terbentuk pada struktur tersebut. Di antaranya kita perlu juga memastikan bahwa struktur tersebut cukup kuat dalam menahan berbagai gaya-gaya yang diberikan kepada struktur itu. Nah, karena itulah dalam topik ini kita akan belajar bagaimana untuk menghitung gaya dalam yang bekerja pada suatu struktur. Baik, sebelumnya seperti apa sih gaya dalam itu? Nah, gaya dalam itu bisa kita tinjau secara dua dimensi. Jadi misalnya ketika suatu batang, ya, suatu struktur dipotong ya, secara virtual, maka pada potongan batang tersebut akan muncul gaya-gaya dalam, seperti ditunjukkan pada gambar ini. Nah, jadi ada gaya normal. Gaya normal itu adalah gaya yang arahnya normal terhadap potongan. Kemudian ada gaya lintang yang arahnya tangensial terhadap permukaan potong. Dan kemudian ada yang namanya bending moment. Lalu bagaimana kalau kasusnya tiga dimensi? Untuk kasus tiga dimensi, maka gaya-gaya dalam yang muncul ya, adalah sebagai berikut. Ya. Jadi ada gaya normal, ya, yang arahnya normal terhadap permukaan potong. Kemudian ada dua buah gaya lintang yang searah dengan sumbu X dan satu lagi searah dengan sumbu Z. Kemudian ada tiga buah momen, ya, dua berupa bending moment ya, terhadap sumbu X dan sumbu Z dalam kasus ini, dan satu lagi torsional moment. Jadi total untuk tiga dimensi ada 6 buah gaya dalam. Baik, selanjutnya kita ambil contoh sebuah struktur misalkan ya. Ini ada sebuah struktur beam, cantilever beam. Dia diberikan dua gaya P1 dan P2. Kemudian ditumpu dengan tumpuan jepit atau fixed support di titik A. Nah, apabila pada titik B ya, kita ingin mengetahui gaya dalam yang terjadi, maka yang dilakukan adalah kita potong titik B ini secara virtual. Nah, ketika beam ini dipotong di titik B, maka kita akan memiliki dua buah segmen beam. Segmen AB, ya, yang sebelah kiri ini, dan kemudian segmen di sebelah kanan dari B. Nah, ketika dipotong ya, dan dipisahkan, maka pada permukaan potongan, ya, baik di segmen sebelah kiri maupun di segmen yang sebelah kanan, akan muncul gaya-gaya dalam yang bentuknya seperti ini. Nah, ini kita bisa lihat ya. Jadi di titik A ini adalah gaya tumpuan, ya. Sebagaimana kita ketahui ini adalah fixed support, maka ada tiga gaya reaksi tumpuan, AY, AX, dan moment. Nah, kemudian di titik B, di sini akan muncul tiga buah gaya dalam, yaitu gaya normal B, gaya lintang B, dan momen di B.
Nah, kemudian apabila kita tinjau segmen yang di sebelah kanan, maka akan muncul pula gaya-gaya dalam yang serupa, namun arahnya berlawanan dengan yang sebelah kiri. Ya. Jadi ini pada dasarnya adalah aksi dan reaksi, ya. Namun ini ditinjau dari sebelah kanan. Nah, jadi cara kita untuk dapat menghitung gaya-gaya dalam yang terjadi pada sebuah posisi, pada sebuah titik di BIM adalah dengan cara memotong secara virtual pada lokasi yang memang ingin kita ketahui gaya dalamnya. Selanjutnya setelah dipotong, maka akan muncul gaya-gaya dalam. Nah, selanjutnya segmen tersebut, nah ini kita gambarkan free body diagramnya atau diagram benda bebasnya. Kemudian kita selanjutnya dapat menganalisis persamaan kesetimbangan, ya, untuk segmen tersebut. Jadi gaya dalam di sini ditreat sebagai seolah gaya luar. Ya. Nah, dalam kasus ini tentunya ketika ada pertanyaan, kita akan mengevaluasi segmen yang sebelah kiri atau sebelah kanan. Nah, tentunya di sini akan lebih menguntungkan jika kita langsung mengevaluasi segmen sebelah kanan. Kenapa? Karena dalam kasus ini contohnya di segmen kiri ini ada 3 buah gaya reaksi yang masih belum kita ketahui besarannya. Nah, sedangkan kalau di segmen kanan ini gaya-gaya luar yang diberikan diasumsikan sudah diketahui sehingga kita bisa langsung menyelesaikan persamaan kesetimbangan untuk bisa langsung mendapatkan berapa besar gaya-gaya dalam yang terjadi pada titik B ini. Lalu berikutnya adalah pertanyaan berikutnya bagaimana konvensi, sign convention-nya. Positif itu ke arah mana? Nah, ini adalah sign convention-nya. Jadi untuk gaya normal positif itu arahnya selalu keluar dari permukaan. Ya, jadi kalau misalnya kita tinjau misalnya nih potongan yang sebelah kiri ya, maka di sini gaya normalnya positif nih ke kanan. Sedangkan kalau yang bagian yang kanan gaya normal positif itu ke kiri. Selalu arahnya keluar dari potongan. Lalu bagaimana dengan gaya lintang? Gaya lintang positif itu selalu berusaha memutar elemen atau bendanya ini clockwise. Karena itu, ketika kita tinjau, misalnya contohnya kita tinjau segmen yang sebelah kiri, gaya lintang positif itu arahnya ke bawah. Dengan begitu dia seolah berusaha memutar clockwise dengan arah clockwise. Ya. Demikian pula jika kita tinjau segmen yang sebelah kanan, maka di sini gaya lintang positif arahnya ke atas, ya, karena di sini dia seolah akan memutar bagian ini searah clockwise. Oke, selanjutnya bagaimana dengan positif bending moment? Nah, positif bending moment itu diindikasikan seolah ya dia itu berupaya untuk membentuk lengkungan ke arah atas. Jadi seolah beamnya itu melengkung ke arah atas nantinya. Ya. Misal contoh kita lihat yang di sini, ya, dengan penamparan bending moment seperti ini, maka beamnya ini akan melengkung ke atas, ya, seperti mangkuk, ya, seperti itu. Nah, jadi kalau seperti itu, maka di potongan ini contohnya bending moment positif itu arahnya di sini ada arahnya counter clockwise, sedangkan yang di sebelah kanan arahnya clockwise. Baik, sementara demikian dulu sebagai introduction atau pengenalan dari gaya dalam.